warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, selamat pagi warga kerajaan, shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini? Amin, saya undang bangkit berdiri sama-sama. Kasih high five kiri kanannya, katakan Tuhan baik. Tuhan luar biasa dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin, berapa banyak yang bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya, mari sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau ajak saudara untuk baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 31. Mari kita baca sama-sama saudara. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sama-sama kita katakan, Tuhan itu Raja. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami kagum dan kami hormat akan Engkau Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami dan berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Thank you Lord. Sungguh indah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus.
kuasanya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tepuk tangan buat Sang Raja. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sendiri nyatakan, Kau sungguh indah. Amin. Ku
kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sumber pengharapan kami. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
bersukacita, mana lambaikan sekali lagi. Kasih high five kanan kirinya. Kami bersuka dalam Engkau Tuhan. Yesus sumber sukacita kami. Amin. Kesukaan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Amin. Kesukaan yang ceria hanya ada hanya pada Yesus. Setia pohon suka yang teguh. Amin. Yang membuskan hati, melenyapkan awan. Amin. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Amin. Mari saudara sendiri nyanyikan. Kesukaan, kesukaan hanya ada pada Yesus. Amin. Sekali lagi kita sama-sama nyatakan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terang-Mu menembus, katakan sama-sama, mengenyahkan awan gelap. Amin. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama bersukacita sebab Tuhan baik. Yes. Amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Amin. Mu menembuskan hati, mengenyahkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang terbang. Terang-Mu menembuskan hati. Sama-sama saudara. Awan gelap. Amin. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Sekali lagi saudara. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebab mari kita bernyanyi bagi Dia. Mari kita bermazmur, mari kita menari buat Sang Raja. Yes. Mari kita nyanyi bagi Sang Raja. Haleluya. Dengan sukacita kita nyanyikan. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan. Sama-sama tanggakan saudara. Coba lihat kiri kanan katakan. Amin. Gerakan kaki, mari menari buat Sang Raja. Dan bertepuk tangan, bersukacita. Katakan tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
tangannya, katakan tak perlu kau khawatir, sebab Dia gerakan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya sumber sukacita kita. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semua warga kerajaan. Makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again. Ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas ada dalam nyanyian Zakaria. Dan nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil, masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan. That's why dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya.
yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan meninggikan nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah kami Tuhan. Karena ketika kami tetap di dalam kasih, berarti kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah
kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus dan tidak ada batasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling. Ajarilah kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah
Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh ucap syukur Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan. Kami masih diberi kesehatan yang baik, kesempatan yang baik Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu, apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan apa yang kami sampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berikan telinga setiap murid Tuhan untuk sungguh-sungguh mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita mengucap syukur kita masih boleh masuk sampai 2025. Amin. Kita tahu dari tahun 2000, dari 99, waktu itu kita masih mendengar desas-desus. Wah, komputer ini kan hang, pesawat ini kan hang, ya kan. Tetapi bersyukur kita boleh melewati tahun 99 itu. Masa pandemi kita boleh melewati 2019 sampai saat ini sudah 5 tahun, kita semua masih diberi kesempatan kesehatan yang baik, boleh bersama-sama beribadah. Berapa banyak kita bersyukur. Amin. Dan kita tahu tema bulan ini adalah maintaining perseverance and spirit, memelihara, menjaga atau mempertahankan semangat keteguhan. Berapa banyak dari kita masih tekun, masih semangat melayani Tuhan? Berapa banyak? Kita harus exciting. Kita diberi kesempatan, kita orang pilihan. Bisa mendapat satu mandat yang luar biasa untuk melayani Sang Raja di atas segala raja. Amin. Saya sungguh bangga memiliki Allah seperti Yesus Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita selalu dituntun. Roh Kudus selalu mengingatkan setiap dari kita. Kita harus respon dengan Roh Kudus. Sehingga kita bertekun dalam apa? Dalam kasih. Kita tahu value untuk Rock Ministry adalah like. Pertama adalah love, integrity, grace, humility, dan truth. Pertama apa? Kasih. Kasih Yesus dalam hidup saudara saya. Kalau kita tanpa kasih, tidak ada gunanya. Walaupun kita tahu karunia-karunia Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau tanpa kasih dalam hidup kita, itu sia-sia. Amin. Nah, tema minggu kelima adalah perseverance in love. Adalah bertekun dalam kasih. Bertekun itu bukan sekali, harus berulang-ulang kali. Kita melakukan ketekunan, kegigihan. Kita harus punya spirit, harus punya semangat tanpa menyerah. Seperti Pak Gembala katakan, maju tak gentar. Amin. Itu luar biasa, maju tak gentar, maju terus. Kenapa kita tak gentar? Karena kita punya backup, kita punya Yesus yang luar biasa. Dia memampukan kemampuan kita, dia memberikan kita semangat. Amin. Nah, kita percaya kalau kita bertekun dalam kasih, artinya memilih tetap mengasihi sesama meskipun dalam kondisi yang sulit untuk mengambil suatu keputusan. Tetap percaya dan berharap yang terbaik tentang orang lain, serta tetap kuat dan sabar menghadapi dalam setiap keadaan. Ya, kadang-kadang orang bilang, ya gampang. Kalau khotbah kita mengenai kita harus mengasihi sesama. Kalau kita disakiti, Bapak nggak tahu sakitnya di sini gitu loh. Mana mungkin kita memaafkan. Tetapi Yesus mengajar saudara saya untuk memaafkan setiap siapa menyakiti kita. Kenapa? Dia mau saudara saya itu sembuh, dipulihkan. Kita tidak ada pada ganjaran dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu, secara daging tidak mungkin. Tetapi kita adalah manusia roh. Kita adalah manusia lama, tidak diperbarui menjadi manusia baru. Pola pikir kita sudah disetting untuk menjadi pola pikir kerajaan. Amin. Kita sungguh ucap syukur. Saya pribadi sangat bersyukur. Saya bertobat tahun 95 sampai hari ini.
Ya kan? Kalau saya tidak bertobat, saya tidak terima Tuhan Yesus, saya tidak tahu saya akan jadi apa. Saya mungkin jadi orang yang sombong, orang yang gak sabar, ya tahu, mau menang sendiri, pasti sudah. Tetapi setelah dijamah sama Tuhan Yesus, saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, saya pelan-pelan dipulihkan. Belum langsung dipulihkan, berjalan dengan waktu, tetapi kembali lagi, kalau kita membuka hati buat Tuhan, Tuhan menjamah kita, perlahan-lahan kita dipulihkan, perlahan-lahan kita dirubah, pola pikir kita, karakter kita. Kita tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita satu kepastian, janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dunia tidak bisa menjaminkan segala sesuatu, tetapi kita percaya Tuhan Yesus yang sanggup menjamin setiap kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan. Di firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 7 katakan, Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau bahasa terjemahan sederhana Indonesia adalah, kasih itu kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Kasih selalu percaya dan mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah menanggung setiap keadaan. Kasih itu kuat menghadapi segala kesulitan. Tidak ada satu kesulitan yang kita tidak sanggup melewati. Tetapi harus menyertai Tuhan senantiasa. Memang kalau secara fisik, secara kita tidak kuat menghadapi dunia saat ini. Kurang tidak jelas. Tapi kita masih bersyukur, kami masih beri kesempatan kesehatan yang baik hari ini. Kita boleh datang beribadah di dalam ruangan AC yang luar biasa. Kita bersyukur. Pernah kita pikir enggak? Ada jemaat-jemaat yang harus beribadah di gunung dan mereka harus jalan 2 jam ini. Mereka aja bersungguh-sungguh. Kita sangat bersyukur. Kita bisa masuk dalam ruangan ini. Kita bersyukur, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus renungkan firman siang dan malam. Saya mengucap syukur. Setiap pagi saya bangun, sebelum saya turun dari ranjang, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan oksigen yang luar biasa. Pernah kita bayangkan, dia tutupkan sedikit oksigen, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Mau saudara saya punya berapa banyak harta pun kita tidak bisa menikmati. Kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan kesehatan yang baik. Hari ini kita bisa melakukan kebaikan Tuhan. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa menceritakan firman Tuhan. Kita bisa menginjil. Menginjil sebenarnya gini. Kadang-kadang orang, Pak saya ini kan bukan pendeta. Saya kan ini tidak tahu. Sebenarnya itu kita menceritakan apa yang Tuhan terapkan di dalam kehidupan kita. Ada yang perubahan di dalam hidup kita karena Yesus. Amin. Seperti umpamanya Pak Roy ketemu orang kan gitu. Ya. Pak Roy, dia lihat karakter Pak Roy, wah ini orang berbeda. Kenapa? Ada Kristus dalam hidup dia. Kok orang ini kok tenang-tenang dalam kondisi gini, kok damai dia. Pasti orang tanya, Pak Roy, apa sih resepnya? Nah dari sana Pak Roy mulai cerita. Ada satu pribadi, Yesus namanya, itu yang membuat saya kuat hari ini. Bisa saya berdiri hari ini, bisa menghadapi kondisi hari ini. Dalam kesulitan apapun. Itu kita ceritakan. Sehingga mereka merasa, oh ini orang berbeda. Maka setiap kita harus ada kasih Yesus tetap kita memelihara dan kita menjaga, kita mempertahankan kasih Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita ambil sesuatu keputusan itu tidak salah. Rasul Paulus menulis pasal ini dalam Jemaat Korintus pada saat itu penuh dengan perselisihan, kecurigaan. Sehingga Rasul Paulus menulis ayat ini. Kasih menutup segala sesuatu, kuat bertahan menghadapi segala sesuatu. Poin pertama adalah kasih selalu percaya. Amin. Kasih selalu percaya. Ini kasih itu ada Allah sendiri. Kita percaya Yesus sanggup merubah segala sesuatu yang belum kita pikirkan. Amin.
Kita baru berpikir, belum kita aminkan, Tuhan sudah siapkan. Tuhan tahu segala pergumulan kita, amin. Tuhan tahu segala apa yang kamu lakukan. Lakukanlah bagian kamu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, Allah di dalam dia. Amin. Kalau Allah ada beserta kita, percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak khawatir akan hidupmu, kita tidak akan gelisah tentang hari esok. Firman Tuhan katakan, burung di udara tidak menuai, tidak menabur, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita diperhitungkan. Asal saudara dan saya tetap kita pegang kebenaran firman. Tanpa kompromi. Amin. Tanpa kompromi dengan dunia. Kita harus punya berintegritas. Junjung tinggi kejujuran. Ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Kita harus lurus. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu apa? Baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan selalu memberikan hikmat buat kita pada setiap pagi. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya pribadi dulu waktu bertobat, ya ada waktu aja sisa saya renungkan firman Tuhan. Tetapi enggak, sekarang saya punya komitmen, saya bangun pagi, saya renungkan firman Tuhan dulu. Setelah saya renungkan, saya aplikasikan. Saya minta Tuhan tuntun setiap langkah saya Tuhan. Saya tahu secara daging saya lemah. Tetapi saat Roh Kudus beracar dalam kehidupan kita, Roh itu yang memampukan kita untuk membuat sesuatu yang spektakuler. Amin. Bukan kita. Makanya kasih Yesus dalam hidup kita itu, kita betul-betul kita harus memelihara, kita harus mempertahankan kasih Yesus. Satu Korintus 13 ayat 1 kata di bahasa terjemahan sederhana, kalaupun aku diberi kemampuan untuk berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa-bahasa para malaikat, tetapi bila aku tidak mengasihi orang lain, maka aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, mengucapkan banyak kata, tetapi sama sekali tidak bermanfaat. Itu Rasul Paulus bisa menuliskan buat jemaat di Korintus. Walaupun kehebatan kita dikarunia kehebatan apapun, kita bisa melakukan, bisa bahasa apapun ini. Kalau kita tanpa kasih Yesus dalam kehidupan kita, tidak ada gunanya. Itu sia-sia. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi kalau kasih Yesus dalam hidup kita, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti membuat kita sesuatu itu kemurahan, kemudahan akan melingkupi kita, akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Kita tahu, maaf, otak kita hanya segempal kecil. Kita tidak mampu untuk melakukan, untuk menghadapi dunia yang semakin jahat ini tanpa berperi kemanusiaan. Amin. Tetapi dengan kasih Yesus dalam hidup kita, bagaimana kita cara mengimpartasikan kasih Yesus dalam hidup kita, sehingga cara tutur bahasa kita supaya tidak menyinggung orang lain. Kalau kita tidak mampu, kita masuk ke dalam persekutuan kita KM, kita bisa sharing sama gembala kita. Di dalam KM kecil itu ada kesaksian bagaimana dia bisa meloloskan dari ini. Tapi percaya, kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam satu tahap permasalahan itu sudah keluar, Tuhan akan memberikan yang lebih besar. Tapi percaya saya, Tuhan lagi menguji saudara saya tentang percaya kepada Yesus atau hanya percaya kepada dunia. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya kan, kita
pasti diberi jalan keluar. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dia akan memberi saudara saya penuh pengharapan. Amin. Harapan baru. Saya pribadi mengikuti Yesus sudah dari tahun 94 ya, kalau dihitung-hitung ya sudah mencapai hampir mendekati 30 tahun ya. Saya merasakan kalau tanpa Yesus dalam hidup saya seorang pemarah, tidak sabar. Ya kan, sedikit-sedikit emosi. Tetapi saat Tuhan menjamah, Roh Kudus, waktu saya mau walaupun sempat emosi, tetapi ada tahannya. Habis itu saya cepat-cepat minta ampun, minta maaf. Kita datang kepada teman yang yang tersinggung itu, kita minta maaf. Secara manusia, daging, kan mulai kan dari dia, bukan saya. Salah siapa kan gitu, tetapi enggak. Kasih Kristus ada di dalam kehidupan saudara saya, itu mengubah semua tatanan kerajaan. Bukan dengan cara dunia. Cara dunia ya begini. You baik sama saya akan lebih baik. Amin. Tetapi kalau cara kerajaan enggak. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita datang duluan. Untuk minta maaf duluan. Seperti tadi lagu kita nyanyikan. Kasih itu memaafkan. Memang kalau secara ini maaf itu berat buat kita. Kita minta tolong Tuhan. Kita berdoa. Ya kan? Pergumulan kita, percayalah Tuhan tahu semua pergumulan kita. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 20, 21 katakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21 katakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini adalah perintah dari Tuhan. Kita harus mengasihi saudara kita. Ya, memang kadang-kadang Tuhan proses kita, memberikan kita sesuatu itu dari orang yang terdekat. Suami, istri, anak, saudara, orang tua, selalu seperti itu. Apakah kita betul-betul mengasihi saudara kita? Apakah kita betul-betul mengasihi orang tua kita? Apakah kita betul-betul mengasihi anak-anak kita? Ya, seperti tadi pagi saya bicarakan. Memang anak-anak sekarang itu berbeda dengan zaman saya. Zaman saya itu, kalau orang tua bilang, tidak boleh, kita sudah tunduk, tidak boleh. Tetapi anak-anak sekarang ini, ya ada argumennya. Tetapi jadi orang tua yang baik, kita harus mendengar dulu. Ya kan, mendengar ceritanya, mendengar dari sana baru kita bisa mengaplikasikan. Oh, menurut papi seperti itu. Ya kan? Ya, saya pikir Cik Kristi juga menghadapi luar biasa Cik Kristi menghadapi anak-anak yang luar biasa juga Cik Kristi ya. Tetapi Tuhan memberikan satu kemampuan kepada Cik Kristi. Ya kan? Saya dengar anak-anaknya dari modelnya sampai A sampai Z semua ada komplit. Tetapi itulah Tuhan memakai kita, memakai orang-orang lain untuk apa? Membuat kita ini betul-betul mengasihi enggak? Atau hanya mengasihi, hanya mulut saja. Bukan dengan tindakan. Tapi saya lihat Cik Kristi melakukan dengan tindakan, luar biasa. Pak Frankie, gitu. Dengan tindakan. Katanya mengasihi, toh. Nah, makanya dari sana kita belajar. Sering istri saya belajar dari Cik Kristi, ya kan? Sekarang-kadang istri saya ngomong ini, waduh, saya capek juga ya gini-gini. Tetapi setelah ingat Cik Kristi, wih luar biasa semangatnya katanya Cik Kristi. Luar biasa. Ya toh?
Udah lihat si Kristi semangatnya, khotbahnya luar biasa. Sekarang udah hampir 80-an sih ya. 81. Iya kan? Masih berangkat sana, berangkat sini. Saya minta Tuhan mau seperti Ci Kristi. Semangatnya luar biasa Ci. Bu Christine Here juga luar biasa. Kita punya penatua yang luar biasa. Itu membuat kita ini punya punya satu contoh yang luar biasa. Amin. Mengasihi. Ya. Poin kedua adalah kasih itu sabar. Ketekunan, kesabaran dalam pengharapan. Sabar, kasih itu panjang sabar. Panjang sabar. Amin. Kita harus punya satu kesabaran yang ini. Firman Tuhan di Amsal 6 ayat 32 kalau nggak salah. Ya kan. Sabar, kesabaran melebihi seorang pahlawan. Penguasaan diri melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Amin. Kesabaran itu sangat-sangat penting. Saya tahu saya paling tidak sabar, tapi puji Tuhan, istri saya sudah menikah 26 tahun. Puji Tuhan, tanggal 27 November kan Ci Kristi ulang tahun. Iya kan? Tetapi itu hari pernikahan saya. Sama tanggalnya dengan Ci Kristi ulang tahun. Ci Kristi, selamat ulang tahun. Panjang umur, panjang sabar, Ci. Nah, kesabaran itu kadang-kadang orang bilang kan ada batasnya kesabaran. Enggak. Tuhan memberikan kita kesabaran itu kesabaran panjang sabar. Sehingga kita bisa menghadapinya. Seperti di Galatia 5 ayat 22 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih yang terutama, di dalam ada kesabaran. Mungkin kita pikir ini, Bapak bisa sabar, ya kan? Tapi sabar kan ada batasnya. Selalu kita dengar kata-kata seperti itu kan, ya kan? Tetapi Yesus berkata kepada Petrus ke sana kan. Nah, kita harus bersabar, harus mengampuni orang berapa? 77 kali 7 ya. Kita harus mengampuni, harus bersabar dengan orang. Firman Tuhan di Roma 5 ayat 4 katakan, dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah. Setiap kali kita bersabar sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Kasih itu sabar. Seringkali pun kita mau ke lembah pujian pun seperti saya kan tinggalnya di Nusa Dua. Sejak tahun 94 sampai sekarang. Kadang-kadang orang tanya, Pak Setiawan gereja di mana? Lembah pujian. Wow, kok jauh. Saya akan datang ke tempat ini juga penuh kesabaran. Mungkin setiap rintangan, lampu merah, macet ini sampai ini. Tapi kalau saya tidak sabar, saya sampai di tengah jalan, saya punya amarah naik. Maaf, saya ke sini datang memuji mulai percuma juga, betul? Ya kan? Tetapi kesabaran itu menguji saya. Tadi Pak Joko waktu jam 7 jemput saya, kok bisa cepat sampai sini? Jam 7 ibadah, jam 6.30 sudah di sini. Saya bilang, saya selalu dari dulu selalu gini. Saya punya tujuan mau ibadah. Tahu Bapak Ibu, Saudara? Saya dari rumah, jalan, lampu merah tuh hijau terus sampai sini. Makanya sampai sini cuma setengah jam, udah sampai. Itulah Tuhan melakukan sesuatu, bukan maksudnya gini. Tuhan tahu kita punya hati yang merindukan ini. Ya kan? Kok bisa hijaunya kok lost terus gitu. Kita kan tahu waktu keluar dari tol kan macetnya luar biasa. Itu enggak lost. Nah, kalau saya tidak sabar, saya hari ini tidak bisa berdiri di tempat ini. Karena penuh emosi. Ya kan? Karena kesabaran itu membentuk karakter saya. Terima kasih istri saya sudah 26 tahun sabar menghadapi saya. Tetapi sekarang dia sudah menjadi satu gaya hidup yang luar biasa. Ya. Nah,
Poin ketiga adalah kasih itu mengampuni. Kasih itu mengampuni. Matius 18 ayat 21-22 katakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 77 berarti 490 kali ya, 490. Sebenarnya artinya itu menurut taksiran saya, itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Sebab Tuhan mengampuni kita juga tidak terbatas, dengan Tuhan memberikan kasih yang agape, kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih. Kita sangat bersyukur. Saya selalu bersyukur, selalu berbicara sama anak-anak saya, kita selalu bersyukur. Kenapa? Hari ini kita bisa datang bersama-sama ibadah, kita hari ini bisa datang menyembah memuji nama Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Pernah gak kita pikir, kita suatu saat, kita tidak bisa beribadah. Kita tidak bisa datang seperti ini. Saya pernah berpikir, tetapi setiap firman Tuhan sudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kita mempraktekkan. Tanpa Alkitab pun kita bisa melakukannya. Amin. Nah, maka itu sangat perlu komunitas untuk KM, Komsel, komunitas untuk dalam persekutuan kecil. Saya mau saksikan ke Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selalu saya saksikan, saya bertumbuh dari KM yang cuma 2-3 orang. Dari tahun 95. Saya masih ingat itu. Waktu itu Cik Kristi sering mengajar di tempat kita ya Cik ya, tahun 97. Itu SOM. Di gudang saya yang kecil, yang panas Cik ya. Tetapi kasih hati dari Bu Kristi, almarhum Cik Feli, Bu Heti, ya kan? Itu bisa mereka ke Nusa Dua untuk mengajar. Nah, saya waktu itu saya lihat gini, ibu-ibu ini dengan punya hati jauh begini jauh aja dia mau datang ke tempat Nusa Dua untuk mengajar. Nah, kita ini baru mengenal Tuhan, kita lihat ini, saya pertama bukan lihat dari gini, oh Yesus luar biasa enggak. Saya lihat gini, dari Cik Kristi, Cik Feli aja memberikan hati mereka betul-betul untuk ke Nusa Dua. Pernah Bapak bayangkan berapa jauh? Paling sedikit mungkin zaman dulu ya setengah jam lah ya. Ya, memberikan hati. Sekarang seminggu 2 kali. SOM, mengajar SOM sama untuk KM. Nah, saya lihat dari sana, oh berbeda. Ini ada satu pribadi yang luar biasa di dalam Ibu Kristi atau Armand Cifeli. Kita dari sana saya lihat ini luar biasa. Makanya dari sana saya bertumbuh di KM. Saya bertumbuh di KM, ya kan. Saya mulai belajar satu persatu pelan-pelan karena saya kan dalam pengusaha, betul. Waktu dulu kita berlaku untuk bisnis itu semua bukan lurus, bengkok sana, bengkok sini. Tetapi sama Tuhan diluruskan. Amin. Nah, itu kebutuhan yang akan kita dapat. Kalau kita tidak betul-betul, ya kan, tidak betul-betul untuk dalam kondisi itu, maaf, kita tidak mampu. Kita pikir kasih Yesus itu cuma apa yang kita mau, kita minta dari Tuhan. Tetapi kita tidak mau apa yang untuk diproses dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 9 sampai 15, itu ada doa Bapa kami. Itu sering kita lakukan, pasti juga sebagian besar sudah hafal, ya kan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang paling berat buat pribadi saya waktu saat itu. Saya untuk mengampuni seseorang itu pergumulannya sangat berat. Bergumul. Cuma dari mulut ini susah keluar. Kita berdoa. Sehingga Roh Kudus memberikan keberanian. Bukan kita, Roh Kudus memberikan keberanian buat kita untuk mengampuni orang lain. Kita berdoa, Tuhan ampuni kami. Ya kan? Tetapi Tuhan juga mau saudara dan saya untuk mengampuni orang lain. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini, ya kan? Mungkin sekarang masih ada kepahitan atau ada dengan orang tua, datanglah ke hadapan Tuhan, minta kemampuan itu. Amin. Kadang-kadang saudara yang terdekat itu, kadang-kadang kita lihat itu menjengkelkan. Tetapi kadang-kadang Tuhan membawa seseorang untuk kasih saudara dan saya untuk apa? Praktekkan. Apakah kamu mengasihi saudara kamu? Apakah kamu mengampuni saudara kamu? Kita tahu dari kisah Yusuf. Yusuf dijual saudaranya, dibuang ke sumur, dijual saudaranya. Habis itu di dalam diproses, dia dipenjarakan, dia dikhianati. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf jauh hari. Waktu dia mendapat mimpi, dia bicarakan dengan saudaranya. Saudaranya bilang, ini gimana? Yusuf masih kecil, kok dia ceritanya bisa kita tunduk kepala dia. Tidak masuk akal loh. Tapi kalau kita bicara sama orang dunia, wah tidak masuk akal. Tetapi Tuhan mempersiapkan dia. Masa kelaparan 7 tahun, dia menyiapkan segala sesuatu dari hikmat Tuhan. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Setelah saudara-saudaranya datang, kalau pada saat itu kalau Yusuf tidak mengasihi saudaranya, pasti tidak akan dikasih makanannya. Habis itu Yusuf mengasihi saudaranya sampai dia ke belakang itu apa? Menangis. Saya waktu baca firman itu saya lihat luar biasa Yusuf ini. Dia sungguh-sungguh mengasihi saudaranya. Dia tidak mendendam saudaranya waktu. Kalau kita mungkin secara pribadi ya, kita tidak mungkin mengampuni saudara kita. Karena itu sangat apa ya? Coba kita bisa bayangkan nggak? Ya kan? Dilempar ke sumur, dijual, ini. Pernah bayangkan nggak? Tetapi rencana Tuhan ada rencana buat Yusuf. Tapi saya percaya rencana Tuhan buat saudara dan saya itu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Berapa banyak orang mencari damai sejahtera. Tapi dia tidak pernah ketemu damai sejahteranya. Tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Orang bisa punya uang banyak. Banyak orang, wah damai sejahtera, saya bilang enggak. Kalau dari orang Kristen, damai sejahtera itu adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan. Kita akan membangun hubungan itu terus menerus tanpa putusnya. Sebab kita tahu Tuhan memberikan kita apa? Rahmat setiap pagi. Setiap pagi. Amin. Berarti kalau dia memberikan kita setiap pagi, dia telah mempersiapkan kita. Berarti setiap hari kita bangun akan memberikan kita sesuatu yang baru. Amin.
1 Korintus 13 ayat 13 katakan demikian tinggal 3 hal ini yaitu iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar diantara ialah kasih. Di terjemahan sederhana, jadi ketiga hal ini yang tetap diperlukan selama-lamanya adalah pertama, percaya kepada Tuhan. Kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Yesus. Kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan terkutuklah manusia mengharapkan manusia. Amin. Kita mengharapkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya memberikan kita jalan keluar. Amin. Tanpa yang lain. Dunia tidak bisa menjamin saudara dan saya akan diberikan satu pengharapan yang baru. Hanya Yesus Kristus yang kita sembah. Dia akan memberi saudara dan saya pengharapan yang baru setiap hari. Amin. Harapan baru sehingga saudara dan saya bisa melihat saya punya visi. Saya punya misi. Kita punya tujuan. Amin. Kita punya tujuan. Tujuan kita adalah hidup kekal. Amin. Dunia tidak bisa menjamin. Tidak menjadi satu jaminan. Kita dapat satu jaminan yang luar biasa. Manusia tidak bisa menghasilkan kasih sejati dari dirinya sendiri. Tidak bisa. Manusia tidak bisa menghasilkan kasih sejati dari dirinya sendiri. Sebab kasih sejati tidak lahir dari perasaan atau emosi. Tidak. Tetapi dari hubungan dengan sang sumber kasih itu sendiri. Kita jangan capek-capek cari kemana-mana. Kita cari sumbernya, sumber kasih itu adalah Yesus. Sumber air hidup adalah Yesus. Kita cari sumbernya. Sumbernya ada di mana? Ada di sini. Saat percaya, saat kita naikkan pujian, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Makanya waktu kita memuji memuliakan Tuhan, betul-betul kita menghayati, kita seperti kita berbicara sama Tuhan. Maaf, jangan main HP. Ya kan? Maaf. Karena kalau kita datang kepada ibadah, kita betul-betul kita menghormati hadirat Tuhan. Saya dulu tidak berani saya bicara seperti itu. Sekarang saya berani berbicara. Kenapa? Itu ada kebenaran. Bukan untuk saya, maaf. Itu untuk saya sendiri, untuk semua. Untuk saudara dan saya. Termasuk untuk istri saya, untuk anak-anak saya semua. Ya kan? Kita datang kepada ibadah, kita betul-betul menyembah, kita fokus kepada hadirat Tuhan. Puji Tuhan kita masih dapat dari ruangan yang luar biasa. Kita mungkin lihat pelayanan orang yang di desa-desa, panas, dia pergi ibadah, dia harus naik gunung turun 2 kali, naik mobil, naik ini. Saya pernah ikut pelayanan sama Pak Frankie ke Fak-Fak. Kita naik pesawat itu, datangnya kayak mungkin pernah lihat film Indiana Jones, pesawatnya yang kecil-kecil itu, datang itu. Ya kan? Teman saya ada ikut. Dia kiranya pesawat itu sudah datang nih. Ternyata pesawat datangnya krik. Pas siap nih ini ya? Oh iya ini. Kita naik ke atas isi cuma 8 orang. Itu ada ayam, ada ini. Terbangnya tidak bisa tinggi. Dia kan terbangnya di bawah awan. Sehingga ketemu awan Saya kagum sama pelayanan Pak Frankie. Itu tahan banting. Ya, kenapa? Tuhan memberikan dia satu talenta, bisa ke desa, termasuk Cikristi. Kita bayangkan, pelayanan itu karena kita pikir gini, pelayanan puji Tuhan di sini enak. Pernah kita pikir yang kita di suatu hari Tuhan bilang, Pak Roy, saya utus Pak Roy ke pendalaman Papua. Siap? Siap. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Nah, sumber kasih itu sendiri, kasih adalah seorang pribadi, kasih adalah Allah sendiri.
Poin pertama adalah kasih selalu percaya, iman percaya. 2, kasih itu sabar. Ketekunan kesabaran dalam pengharapan. Kasih itu mengampuni. Ini adalah pilihan. Memilih tetap mengasihi sesama, meskipun dalam kondisi yang sulit untuk mengambil suatu keputusan, tetap percaya dan berharap yang terbaik tentang orang lain, serta tetap kuat dan sabar menghadapi dalam setiap keadaan. Tuhan pasti memberi kita semua suatu kemampuan yang di luar kemampuan kita. Dia tidak pernah tinggalkan perbuatannya yang ajaib. Dia pasti memberikan kita solusi, keberanian untuk menghadapi keadaan yang jahat ini. Amin. Sebab kita tahu panggilan itu, pelayanan itu adalah satu panggilan. Kalau saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, ya bukan seperti pengkhotbah di sini. Saya pribadi bukan pengkhotbah yang hebat. Saya cuma hanya menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami. Amin. Saya hanya menceritakan kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Nah, kalau kita bilang pelayanan termasuk security, usher, itu pelayanan yang luar biasa. Amin. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara yang saya kasih Tuhan, mungkin bagi yang belum ikut komsel, ikut apa, siang hari ini saya anjurkan, mari waktu sudah semakin dekat, Tuhan semakin dekat, itu ada pilihan buat kita. Kita siap tidak siap, Tuhan pasti datang. Pertanyaan, apakah kita sudah siap? Amin. Tahun ini adalah the year of preparation, tahun persiapan 2025. 2026 cuma tinggal sebulan lagi adalah the year of decision, adalah tahun keputusan. Saya tahu, kadang-kadang kalau kita sudah keluar firman Tuhan, kita hanya mendengar aja, tapi kita tidak melakoni, kita ini akan sia-sia juga. Saya seringkali ketemu rekan-rekan bisnis saya katakan, tanpa Tuhan saya tidak ada hari ini. Saya orang tidak sabar, saya pemarah, tetapi saya dilulurkan kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh, kapasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari kita nyanyi sungguh-sungguh. Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang
yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapa yang baik, kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Kita tahu tanpa kasih-Mu kita tidak bisa apa-apa Bapa. Saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kasih Kristus senantiasa bernaung dalam kehidupan mereka. Kasih Yesus senantiasa selalu bersama mereka Tuhan. Berikan hati mereka untuk sabar, untuk saling mengasihi sesama. Terutama kasih hati mereka untuk mengampuni sesama Tuhan. Hamba tidak tahu pergumulan setiap jemaat tempat ini. Tetapi hamba percaya saat mereka mengangkat tangan, Engkau turun tangan untuk menjamah setiap mereka. Pemulihan terjadi Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara. Saya percaya setiap firman yang hamba sampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap jemaat akan mengaplikasikan dalam firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan. Ada suatu pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka naikkan syukur hanya Yesus Tuhan satu-satu penolong mereka. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Setiawan untuk kebenaran firman yang luar biasa. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pak Setiawan, saya percaya kita harus merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita bahwa kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita percaya juga bahwa kasih itu mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah ada Bapak Ibu yang belum terlayanin untuk perjamuan kudus? Boleh mengangkat tangan supaya rekan-rekan asyir bisa membantu. Sudah mendapatkan, oh ada di sebelah kiri, tolong para asyir bisa membantu. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan roti dan anggur. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita renungkan, kita ingat kembali kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Karunia yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita atas korban yang luar biasa itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisikan anggur di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk penghapusan dosa kami ya Bapa, sehingga kami yang tidak layak Engkau layakkan ya Bapa. Demikian dia juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, percayakah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan bahwa anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan satu pujian untuk ucapan syukur kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karyamu sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja yang kami kagumin setiap dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, yang lelah, letih, lesu, Kau berikan kekuatan yang baru. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang terikat boleh Kau lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih buat karya terbesar yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima berkat, tolong angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah dan kasih sayang Tuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dimanapun kau berada, Tuhan Yesus melindungi engkau, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan dan langkah-langkahmu. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.